Yesus Kristus sebagai terang hidup kita untuk segala zaman dan situasi. Ibu bapa, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa tahun 2021 ini sebentar lagi kita akan lalui dan kita akan memasuki tahun baru 2022. Selama tahun 2021 tentu kita masing-masing punya pengalaman-pengalaman baik suka maupun duka. Sukses, kegagalan, kebahagiaan, kepahitan hidup. Dan semuanya itu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang matang. Kata penulis kitab Pengkhotbah, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dan segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak akan terus bertahan di 2021. Kita akan beralih ke tahun berikutnya. Heraklitos, penulis dan juga filsuf Yunani kuno, pernah berkata begini, yang terkenal dengan sebutan Pantarei kai uden manei. Semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap di bawah kolong langit ini. Lebih lanjut dia mengatakan, yang tetap adalah perubahan. Apakah perubahan itu ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih jahat? Itu sangat tergantung bagaimana kita mengelola hidup itu. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang menulis kata-kata begini. Ketika dia merefleksikan perjalanan hidupnya di akhir tahun, dia menulis begini. Pandanglah secara tajam ke depan, tolehlah ke belakang untuk mengevaluasi dan memperbaiki demi yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, saudara, saudari, tidak semua kita dibentuk dari pengalaman-pengalaman yang indah menjadi pribadi yang matang. Kita semua kadang dibentuk, mungkin kalau dikalkulasi mungkin lebih banyak dukanya daripada sukanya. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Kristus, sabda Allah yang telah menjadi manusia itu, kita percaya bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi pelbagai situasi-situasi kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesuksesan, kebahagiaan, roh yang bekerja dalam diri kita menggerakkan kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Ketika kita dihadapkan pada suatu situasi yang sulit, roh yang bekerja di dalam hati kita, yang diam di dalam hati kita, dia akan mendorong kita untuk kuat menghadapinya dan tidak akan merasa putus asa. Berkali-kali di sini saya mengatakan, beriman bukan berarti lepas dari tantangan. Beriman supaya kita mampu menghadapi pelbagai tantangan hidup. Karena kita ini rapuh. Karena kita menyadari kita rapuh, bukan orang yang sempurna, maka suka duka itu kadang-kadang datang silih berganti.
tetapi karena kita mengimani Allah yang sudah bersabda, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Melalui Roh-Nya, Allah Bapa, Allah Putra itu senantiasa membimbing, meneguhkan, dan mengarahkan hidup kita. Penulis Injil Yohanes dalam prolog yang barusan kita dengar tadi. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu dikemukakan identitas Yesus itu sendiri dan apa tugasnya. Bahwa Dia itu Allah yang karena kasih Allah kepada manusia, Allah mengorbankannya untuk menjadi manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia seperti kita kecuali dalam hal dosa, tinggal di tengah-tengah kita, mengalami suka duka kehidupan kita. Dalam ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak mengenalnya, tidak menguasainya. Yesus yang adalah terang hidup kita akan senantiasa mengusir kegelapan, kegalauan, keputusasaan yang ada dalam diri kita dan membimbing kita kepada jalan yang benar. Dialah sukacita, harapan kita, impian kita dikala kita mengalami kegagalan dalam hidup ini, dikala kita mengalami penderitaan, dikala kita mengalami keputusasaan karena pelbagai sebab. Dia akan menguatkan kita dan memberikan semangat solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Singkatnya, Ia adalah Sang Juru Selamat bagi kita. Kendati kita berkali-kali mengingkari Dia, Dia tidak akan pernah mengingkari untuk tidak mengasihi kita. Rasul Paulus dalam suratnya dikatakan, di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah. Tidak berarti mari kita ramai-ramai berbuat dosa supaya rahmat berlimpah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bahwa dosa itu yang kita lakukan karena kelemahan yang kita miliki tidak akan memudarkan, menghalangi kasih Allah atas diri kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, tak akan mungkin Dia akan mengorbankan putranya akan menjadi manusia. Tetapi sejak Allah menciptakan manusia, Allah sudah memutuskan untuk terus mengasihi kita karena kita adalah citra wajahnya. Karena itu dalam kisah penciptaan kita menjadi mahkota dari seluruh ciptaan. Bahkan lebih hebat lagi, Allah memberikan kuasa wewenang kepada kita untuk mengelola segala ciptaan yang lain. Karena kita adalah citra wajahnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita arahnya ke depan, bukan ke belakang. Jangan menangisi segala kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan, kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan di tahun 2021. Pengalaman itu hendaknya memampukan kita untuk mengolahnya
agar kita menjadi pribadi yang lebih bermatang lagi, menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Tidak gampang, iya. Tetapi kita percaya bahwa dengan bantuan rahmat Allah, kita akan mampu. Rasul Yohanes sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan ada orang-orang yang akan menyesatkan kamu dengan caranya yang sangat licik, yang dia sebut dengan antikristus. Untuk melawan ini, kita bisa gunakan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama bab 5 ayat 8. Dia mengatakan, waspadalah sebab musuhmu yaitu iblis. Dia berjalan keliling mengaum-ngaum seperti singa mencari mangsanya. Lawanlah dia teguh dalam iman. Ibu bapak saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Mari kita menatap ke depan dalam terang iman akan Yesus Kristus. Mari kita mengevaluasi, memperbaiki yang salah di tahun 2021 dan kita meningkatkan yang baik 2021, segala hal yang kita lakukan di 2021 untuk memasuki tahun baru 2022. Maka seperti kata kitab Pengkhotbah, jika kita bersama dengan Allah, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.